Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada Kitab Fadailil Madinati, kitab kumpulan bab-bab berkenaan dengan keutamaan atau beberapa keutamaan dari kota Al-Madinah. Al-Madinah pakai alif lam ta'rif al yaitu kota yang dinisbahkan kepada Nabi, Al-Madinatun Nabawiyah. Kalau tanpa alif lam, Madinah itu adalah maknanya kota. Madinatul Yogyakarta, kota Yogyakarta. Tapi kalau alif lam, pakai alif lam Al-Madinah, maksudnya ialah kota yang khusus, yaitu kota An-Nabawiyah, Al-Madinatul Nabawiyah. Nama di masa jahiliyah ialah Yathrib. Yathrib artinya yakhrub, yang roboh, yang hancur. Karena memang orang Madinah itu biasa membangun kampung, kemudian pindah dari kampung itu ke kampung lain berdasarkan musim, sehingga sering di Madinah itu adanya perkampungan yang ditinggalkan penduduknya sehingga roboh. Nah, karena itu dinamakan Yathrib. Sebab Madinah itu dalam bentuk dataran yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan Mekah pegunungan batu, sehingga mau tidak mau orang Mekah memiliki rumah permanen. Rumah-rumah permanen itu tidak memungkinkan mereka berpindah-pindah. Nah, itulah Madinah di masa jahiliyah. Dinamakan Yathrib. Tetapi di masa Islam dinamakan Taibah atau Tayyibah, yaitu yang baik. Taibah pakai sukun pada ya-nya, Taibah, atau Tayyibah pakai tasydid pada ya-nya. Maknanya ialah baik. Kemudian lebih terkenal dengan nama Al-Madinatun Nabawiyah, kota Nabi. Karena kota ini menjadi tempat tinggal Nabi sampai wafat,
dan menjadi markas komando dakwah Islamiyah yang menyebar ke seluruh dunia. Di bawah ini ada beberapa bab-bab tentang keutamaan Madinah. Pertama, babu hurmil Madinah. Bab tentang kedudukan Madinah sebagai kota haram. Kota haram itu ialah kota yang barang siapa yang beramal soleh padanya dapat 2 kali lipat pahala. Barang siapa yang berbuat maksiat padanya dapat 2 kali lipat dosa. Itu kota haram. Kota haram juga di sana dilarang untuk membunuh atau menebang pohon, membunuh hewan atau menebang pohon. Jadi kedudukannya seperti Mekah sebagai kota haram. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab hurmul Madinah, haramnya Madinah. Dibawakan beberapa hadis, antara lain di bawah ini An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi beliau bersabda, Al-Madinatu haramun min kada ila kada, bahwa Al-Madinah menjadi tanah haram dari jarak sekian ke jarak sekian. Nanti di bawah akan diberitakan kepada kita jarak mana sampai mana untuk dikatakan tanah haram di Madinah itu. La yuqta'u syajaruha, tidak boleh dipotong pohonnya. Wala yuhdatsu fiha hadatsun, dan tidak boleh dibikin kejahatan padanya, satu kejahatan pun. Man ahdatsa fiha hadatan, barang siapa yang membikin kejahatan di Madinah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atas dia laknat Allah dan juga laknat para malaikatnya serta segenap manusia. Ini memberitakan bahayanya berbuat kejahatan, berbuat maksiat di kota Al-Madinah dan kota haram Al-Makki. Jadi ada 2 kota haram, Al-Haramul Makki dan Al-Haramul Madani. Kota haram Makkah dan kota haram Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, dari Nabi bahwa beliau bersabda, hurrima ma baina labatai
labatail Madinah, telah diharamkan tanah Madinah. Jaraknya ialah di antara labatai yaitu al-labah suatu wilayah tanah Madinah yang sering juga dinamakan hurrah, yaitu karena panasnya, har dari kata har, suatu wilayah tanah di pinggiran kota Madinah yang terdiri dari kerikil-kerikil batu hitam yang kuda pun tidak bisa melewatinya karena panasnya. Padahal kuda pakai besi kakinya, itu tidak kuat untuk lewat di situ karena panasnya. Namanya labah atau hurrah. Itu berada di dua sisi kota Madinah, sisi utara dan selatan. Jadi jalan masuk kota Madinah hanya sisi barat dan timur. Ke timur ke Mekah, ke barat ke Syam. Nah, jadi batas tanah haram itu di antara dua labah ini. Labah utara, labah selatan. Labatun, bacaannya labah. Hurrima ma baina labatail Madinati, telah diharamkan kota Al-Madinah di antara dua labah. Ala lisani, pengharaman kota Madinah itu melalui lisanku, melalui lisan Rasul. Sedangkan pengharaman kota Makkah melalui firman Allah. Qala, Abu Hurairah selanjutnya menceritakan, wa atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bani Harithah, dan Nabi mendatangi kabilah Bani Harithah. Faqala, urakum ya Bani Harithah, telah ditunjukkan kepada aku bahwa kalian wahai Bani Harithah, qad kharajtum minal haram, kampung kalian ini sudah keluar dari batas tanah haram. Tsummal tafata, kemudian setelah mengatakan begitu, tentu Bani Harithah resah. Maka kemudian turun wahyu kepada Nabi. Terus Nabi noleh lagi ke belakang ke mereka Bani Harithah. Tsummal tafata, kemudian beliau menoleh ke belakang. Faqala, kemudian beliau menyatakan, bal antum fihi, bahkan kalian, kampung kalian ini ada di dalam batas tanah haram. Bani Harithah itu di sebelah arah Syam, yaitu di sebelah barat kota Madinah. Jadi batas sebelah barat ialah Bani Harithah, kampung Bani Harithah. Sebelah timur di mana? Kalau sebelah timur ialah Dzulhulaifah, itu batas tanah haram. Sebelah timur mengarah ke Mekah. Ya. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali yang Allah telah meridhai beliau,
bahwa beliau menyatakan ma indana syai'un illa kitabullah ta'ala, dan ma indana, kami tidak punya apa-apa kecuali kitabullah ta'ala. Kami ahlul bait tidak punya apa-apa kecuali kitabullah. Ini omongan Ali ini dalam rangka membantah isu-isu yang beredar di kalangan kaum muslimin yang ditebarkan oleh Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Abdullah bin Sabah Yahudi menyebarkan berita bahwa Ahlul Bait mempunyai kitab yang namanya Mushaf Fatimah, yaitu wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Fatimah setelah meninggalnya Nabi. Nanti akan dikeluarkan Mushaf Fatimah itu ketika Ali berkuasa, ketika Ahlul Bait berkuasa. Ternyata ketika Ali berkuasa, hukum yang ditegakkan oleh Ali adalah kitabullah dan sunnah Rasul. Tidak ada itu Mushaf Fatimah. Maka Sayyidina Ali menyatakan, ma indana syai'un illa kitabullah ta'ala. Kami tidak punya apa-apa kecuali kitabullah. Kami tidak punya yang namanya Mushaf Fatimah. Kami hanya punya Al-Quran, kitabullah. Wa hadhihi as-sahifatu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami hanya punya as-sahifah, lembaran-lembaran yang di situ kami tuliskan wasiat-wasiat Nabi yang bunyinya antara lain Al-Madinatu haramun ma baina a'ir ila kada. Kota Madinah itu telah menjadi kota haram dari Air itu nama gunung Jabal Air sampai ke jarak sekian. Kemudian wasiat itu juga menyatakan, man ahdatsa fiha hadatan, barang siapa yang membuat kemaksiatan padanya dengan suatu kemaksiatan, awa muhdisan, atau melindungi orang yang berbuat kejahatan, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka bagi dia laknat Allah dan malaikatnya dan segenap manusia. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima daripadanya taubat dan tidak diterima daripadanya adlun, yaitu fidyah ganti. Begitu dahsyatnya perbuatan maksiat di kota-kota haram, yaitu Al-Haramul Makki dan Al-Haramul Madani, yaitu yang sebagaimana disebutkan di sini. Waqala, dan Rasulullah juga menyatakan dalam sahifah tersebut, dalam lembaran itu, zimmatul muslimina wahidatun, bahwa zimmah, jaminan keselamatan bagi kaum muslimin itu adalah satu, hanyalah dari Allah dengan Islam. Faman akhfara musliman, maka barang siapa akhfara itu mengkhianati seorang muslim, yaitu melanggar jaminan
yang Allah berikan kepada seorang muslim dengan Islamnya itu. Bagaimana melanggar dan berkhianat, yaitu melanggar darahnya, menumpahkan darahnya dengan sengaja, padahal dia tahu dia muslim. Padahal yang namanya muslim darahnya dijamin untuk dilindungi oleh Allah, terus dia langgar dengan dia tumpahkan darahnya. Kedua, dia langgar kehormatannya, yaitu dia injak-injak kehormatan si muslim itu, padahal dia tahu dia muslim, dan dia tahu bahwa kehormatan seorang muslim itu di bawah jaminan Allah, tetapi dia injak-injak. Ketiga, hartanya, harta seorang muslim itu juga dijamin oleh Allah dengan Islam ini, tetapi kemudian dia rampas harta si muslim itu, atau dia tipu dan dia khianati. Maka barang siapa yang akhfara, melanggar jaminan Allah terhadap musliman, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atas dia laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh kaum muslimin. Na'udzubillah. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima daripadanya taubat dan tidak diterima daripadanya tebusan terhadap perbuatan dosa dia, kecuali bila si muslim itu memaafkannya. Jadi tidak gampang untuk membicarakan keaiban seorang muslim yang itu adalah kehormatan dia. Jadi bukan sembarangan menumpahkan darah seorang muslim, yang itu adalah berarti melanggar jaminan Allah. Tidak sembarangan pula merampas hartanya seorang muslim, yang itu juga adalah jaminan Allah, karena berhadapan dengan laknat Allah, laknat para malaikat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, tidak diterima taubatnya kecuali si muslim itu memaafkan, menghalalkan perbuatan yang ditimbakan kepada dirinya itu. Jadi demikian keras pengharaman tersebut, pengharaman untuk melanggar kehormatan, melanggar darah, melanggar harta seorang muslim. Wa man tawalla qauman bighairi idzni mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa tawalla, artinya menjadikan satu kaum sebagai maula dia, jadi seorang yang dibebaskan dari perbudakan, maka yang membebaskan dia dari perbudakan itu maulanya. Maka siapa yang mengaku dirinya adalah maula bagi si fulan, karena si fulan itu padahal bukan yang membebaskan dia, sedangkan maulanya ialah
maula seseorang, kedudukan seorang sebagai maula bagi orang lain ialah yang membebaskan dia. Terus dia mengaku maula bagi satu kabilah, satu kaum tanpa izin kepada maulanya yang asli. Fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Maka atas dia laknat Allah dan malaikatnya dan segenap manusia. La yuqbalu minhu sarfun wal 'adlun. Tidak diterima daripadanya taubat dan tidak pula diterima daripadanya ganti rugi. Nah, di sini Rasulullah dalam surat atau sahifah lembaran kulit yang disimpan oleh Sayyidina Ali berisi wasiat-wasiat yang demikian. Ahlul Bait tidak menyimpan apa-apa kecuali Al-Quran dan sahifah lembaran yang berisi wasiat tersebut. Maka riwayat Ali ini menunjukkan pada kita antara lain keutamaan daripada kota Al-Madinah. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Hurairah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathriba wa hiya al-Madinatu. Aku diperintah untuk mengamankan qaryah, satu negeri, ta'kulul qura. Secara bahasa maknanya yang memakan negeri-negeri lainnya, yakni yang menampung, melingkupi negeri-negeri yang lainnya. Yaquluna Yathrib, negeri ini dinamakan Yathrib. Wa hiya al-Madinah, yaitu Madinah, Al-Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadidi. Madinah, Al-Madinah ini tanfi, membersihkan manusia seperti al-kir, alat las yang membersihkan khabathal hadid, kotoran-kotoran besi. Alat las yang membersihkan kotoran-kotoran besi. Maka Al-Madinah ini membersihkan manusia yang tinggal padanya seperti alat las yang membersihkan karat-karat yang ada pada besi. Begitu kedudukan Al-Madinah. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Humaid As-Sa'idi yang Allah telah meridai beliau, bahwa Abu Humaid menyatakan, qala aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Kami pulang bersama Nabi dari Tabuk, dari peperangan Tabuk. Hatta asyrafna alal Madinati, sampai kami
telah mencapai dataran tinggi kota Madinah, sehingga bisa melihat kota Madinah secara lengkap. Faqala, maka ketika Nabi melihat kota Madinah, beliau menyatakan, hadhihi tabatun, ini adalah tabah. Dalam riwayat lain tayyibah, dalam riwayat lain at-tayyibah. Maknanya sama, yaitu adalah dari perkara yang baik. Jadi nama kota Madinah adalah Tabah atau Tayyibah atau Tayyibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat la yakhshaha illa al-awafi. Mereka meninggalkan kota Madinah dalam keadaan sebaik-baik keadaan, ala khairi ma kanat, sebaik-baik keadaan, la yakhsha illa al-awab, tidaklah memasuki kota Madinah kecuali al-awaf, orang-orang yang mencari makan. Yuridu awafiyas siba' wa tair, yang beliau maksudkan ialah as-siba' wa tair. Awafi, al-awaf atau awafi, yang beliau maksudkan ya yang mencari makan itu ialah as-siba', binatang buas, wa tair, dan burung-burung. Wa akhiru man yuhsyaru ra'iyani, dan yang akan terakhir dibangkitkan di hari kiamat ialah ra'iyan, dua penggembala, min Muzainata, dari kabilah Muzainah, yuridanil Madinah yan'iqan bi ghanamihima, di mana kedua penggembala itu dalam keadaan menginginkan menuju ke kota Madinah. Yan'iqan bi ghanamihima, akan teriak yan'iqan dengan kedua kambingnya, fayajidaniha wuhushan, maka didapatinya kota Madinah itu wuhushan, mengerikan. Hatta idza balagha saniyatal wada', sehingga ketika keduanya sampai di tempat yang namanya saniyatul wada', kharra ala wujuhihima, keduanya sujud dengan meletakkan kedua wajah dia di tanah. Di sini diberitakan kepada kita bahwa orang-orang Ahzab, pasukan gabungan yang mengepung Madinah, meninggalkan kota Madinah
dalam keadaan Madinah, kota Madinah sebaik-baik keadaan. Dan adapun berita Nabi adanya di akhir zaman nanti yang dua orang yang terakhir dibangkitkan ialah dua penggembala tersebut juga masih menunjukkan betapa kedudukan kota Madinah, betapa mulia kedudukan kota Madinah, sehingga yang akan dibangkitkan terakhir nanti dari penggembala kota Madinah yaitu dua orang tersebut. An Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan bin Abi Zuhair yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, tuftahul Yamanu, bahwa negeri Yaman telah dibebaskan. Fayati qaumun, maka akan datang suatu kaum yabisun itu artinya orang-orang yang suka menggambarkan betapa indahnya negeri yang menjadi tujuan dalam perjalanannya. Mereka menuju ke Madinah dalam keadaan menggambarkan kepada keluarganya betapa bagusnya kota Madinah. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum, sehingga mereka membawa seluruh keluarga mereka dan semua orang yang mau mentaati mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dan Madinah itu adalah tentu lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu, karena memang Madinah lebih baik daripada Yaman. Wa tuftahu Syamu fa ya'ti qaumun yabisun, dan juga negeri Syam telah dibebaskan dan akan datang satu kaum yang menggambarkan betapa indahnya negeri tempat tujuan. Fa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum, sehingga mereka membawa keluarga-keluarga mereka dan orang-orang yang mentaati mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dan kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka itu tahu. Wa tuftahul Iraqu fa ya'ti qaumun yabisun, juga negeri Irak telah dibebaskan. Fayatahammalu, maka akan datang kaum yang menggambarkan betapa indahnya negeri tujuan mereka. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal Madinah wa man ata'ahum, maka mereka membawa keluarga mereka dan orang-orang yang mentaati mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, dan Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka itu tahu. Tentang pembebasan negeri Yaman, negeri Syam, negeri Irak, ini terjadi, kalau negeri Yaman terjadi waktu Nabi masih hidup. Kalau negeri Syam terjadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, kemudian disempurnakan pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Negeri Irak dibebaskan pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Tapi Nabi memberitakan bahwa negeri-negeri itu telah
dibebaskan. Padahal belum dibebaskan. Itu menunjukkan kepastian berita dari beliau tentang apa yang akan datang. Nah, dalam rangka memastikan apa yang akan datang itu, beliau memakai istilah dengan lafaz-lafaz fi'il madhi, telah dibebaskan, menunjukkan bahwa pembebasan negeri-negeri tersebut telah datang kepastiannya. Yang terpenting dari hadis ini bahwa Nabi berulang-ulang menyatakan wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik dari negeri Yaman, lebih baik dari negeri Syam, lebih baik dari negeri Irak, seandainya mereka tahu. Tapi Mekah tentu lebih baik dari Madinah. Ya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, qala, beliau menyatakan innal imana la ya'ruzu ilal madinati kama ta'ruzul hayyatu kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, bahwa iman akan kembali, ya'ruzu yaitu kembali, berkumpul di Madinah, kembali ke Madinah. Iman akan kembali ke Madinah. Di tempat lain sudah penuh dengan kemunafikan, sedangkan yang ada iman, sungguh-sungguh iman di Madinah dan di Mekah tentunya. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, disebutkan innal iman la ya'ruzu ilal madinatain, bahwa iman akan kembali ke dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana al-hayyah, ular, kembali ke lubangnya. Iman dan Islam akan kembali ke sana, sedangkan di luar Mekah dan Madinah sudah didominasi oleh orang-orang munafik. Jadi kalau ingin hidup selamat, anak turunan selamat dengan resiko yang lebih sedikit, itu kembali hijrah ke dua kota tersebut. Sedangkan di tempat lain seperti di Indonesia umpamanya, itu sangat rentan terjangkiti oleh penyakit munafik di selain Madinah dan Makkah. Sangat rentan dijangkiti oleh penyakit munafik. Tetapi keutamaan lain kalau kita tinggal di negeri perjuangan dan mati di sana. Kalau kita berhasil istiqomah di atas iman di negeri-negeri yang selain Makkah Madinah, maka kita akan mendapatkan 50 kali pahala sahabat. Jadi amalan sahabat Nabi yang serupa dikalikan 50 nilainya. Itu kalau berhasil. Tapi kalau gagal, ya larut menjadi munafikin juga.
Wal'iyadzubillah. Makanya al-munafiqun mendominasi kehidupan umat Islam di berbagai negeri di dunia. Dan kecenderungannya kembalinya Islam dan iman ke Makkah dan Madinah. Ya, maka kalau kita dalam kondisi bertempat tinggal di sini, di negeri ini, tentunya kita harus lebih membekali diri sebagai pasukan tempur yang kemungkinan tiap saat untuk menghadapi godaan kemunafikan. Musuh-musuh yang tidak terlihat itu lebih berbahaya daripada musuh-musuh yang terlihat. Kemunafikan itu sebagai risiko. Menghadapi orang dekat kita menjadi orang munafik itu risiko. Tinggal di negeri yang di luar Makkah dan Madinah. Kalau kita sabar dari semua itu, dalam artian tetap istiqomah di atas al-haq, di atas iman, di atas Islam, ya kita akan selamat dunia akhirat dan mendapatkan keutamaan luar biasa besar, yaitu keutamaan 50 kali amalan sahabat Nabi. Yang kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita nggak selamat, terus larut menjadi munafik. Seperti yang diberitakan oleh Hudzaifah bin al-Yaman, akan datang satu masa di mana berkumpul di masjid pada hari Jumat itu yang ada hanya orang munafik, tidak ada satupun orang mukmin padanya. Nah, itu sudah diberitakan oleh para sahabat, dan tentu para sahabat bukan tukang ramal, tapi mereka memberitakan berdasarkan riwayat dari apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian an Sa'ad radhiyallahu anhu, qal, dari Sa'ad yang Allah telah meridai beliau, bahwa Sa'ad menyatakan, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la yakidu ahlal madinati ahadun illa ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma'. Tidaklah melakukan tipu daya terhadap penduduk Madinah, tidaklah seorang pun melakukan tipu daya terhadap penduduk Madinah, kaum muslimin, kaum mukminin di Madinah, kecuali dia akan inma'a, larut, kama yanma'ul milhu fil ma', seperti larutnya garam di air. Artinya akan hancur total, habis, bila seorang membuat makar terhadap penduduk Madinah. Jadi makanya kita ya tenang-tenang saja kalau dibikin berita-berita isu-isu waktu perang
Irak, Kuwait, katanya tentara Amerika sudah menduduki Mekah, Madinah. Sudah kelihatan apanya? Bohongnya. Kelihatan gede bohongnya itu. Ya. Seperti kalau ada orang bilang, bila gajah naik becak kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya. Ya seperti itu pula kalau Amerika Serikat menduduki Makkah dan Madinah, kelihatan apanya? Ya bohongnya. Karena kita lebih percaya dengan hadis Nabi daripada mass media yang sevalid, sehebat apapun. Tentu berita dari Nabi lebih benar daripada berita mass media itu. Pasti akan hancur setiap upaya untuk melakukan tipu daya penduduk Madinah. An Usamah radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Zaid yang Allah telah meridai beliau menyatakan, asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinati. Nabi naik ke tempat tinggi. Utum itu bekas benteng zaman dulu. Bangunan yang biasa dibikin di bukit-bukit. Dari benteng itu Nabi melihat kota Madinah. Faqal, setelah naik ke benteng-benteng itu, Nabi menyatakan, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inni la ara mawaqi'al fitan hilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh-sungguh, kata Nabi, aku melihat tempat-tempat fitnah di celah-celah rumah-rumah kalian, seperti tempat jatuhnya al-qatr, tetesan hujan. Fitnah akan terjadi di Madinah, dan ternyata benar terjadi di zaman Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika penduduk Madinah melakukan pemberontakan dipimpin oleh seorang tokoh pemberontak, Abdullah bin Muti, dan Yazid menangani pemberontakan penduduk Madinah setelah terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala dengan sangat emosi. Yazid marah besar dengan pemberontakan itu. Maka Yazid memerintahkan kepada pasukannya, sikat habis pemberontak. Setelah itu, bila engkau telah menguasai kota Madinah, engkau dan seluruh pasukanmu dibolehkan untuk bertindak apa saja, bebas hukum selama 3 hari 3 malam. Maka pasukan Yazid penuh semangat untuk menggempur pasukan Abdullah bin Muti, dan kemudian kota Madinah akhirnya dikuasai, dan terjadilah fitnah besar di sana, perampokan, pembunuhan terhadap sahabat Nabi, sahabiyah, dan penduduk kota Madinah.
itu dilihat oleh Nabi ketika beliau masih hidup, dan kejadian itu baru terjadi pada kurang lebih 100 tahun setelah meninggalnya Nabi. Tapi beliau memberi peringatan, aku melihat fitnah sedang turun ke kota Madinah, seperti turunnya tetesan-tetesan hujan ke celah-celah rumah kalian. Allah Ta'ala. Dan itu adalah nubuah Nabi. Peristiwa Ayyamul Hurrah, hari-hari Hurrah yang dibikin oleh Yazid bin Muawiyah ini adalah coretan hitam terhadap sejarah pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Alhamdulillah, pemerintahan Yazid bin Muawiyah hanya berlangsung 2 tahun, tidak lama. Na'udzubillah, apa jadinya kalau lebih dari itu? Dua peristiwa besar terjadi pada zaman pemerintahan Yazid, pembunuhan Husain dan keluarganya di Karbala, 90 lebih bayi dan anak-anak perempuan, orang dewasa dibunuh oleh tentara Yazid di Karbala, bersama pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bin Ali. Yang kedua peristiwa Ayyamul Hurrah, yaitu di Madinah tersebut. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakrah yang Allah telah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, la yadkhulul madinata ru'bul masihil dajjal, tidak akan masuk kota Madinah rasa takut dari Al-Masih Ad-Dajjal. Laha yawma idin, bagi kota Madinah pada hari itu, sab'atu abwabin, 7 pintu, ala kulli babin malakan, pada setiap pintu itu ada 2 malaikat menjaga, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah dan kota Makkah. Seluruh dunia bisa dimasuki oleh Dajjal. Fitnah Dajjal dan kengerian Dajjal, kecuali 2 kota tersebut tidak akan dimasuki oleh Dajjal, karena dijaga oleh malaikat pada setiap pintu yang 7 dengan 2 malaikat, jadi 14 malaikat yang menjaga seputar kota Madinah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anqabil madinati malaikatun, pada setiap tempat masuk, anqab, tempat masuk kota Madinah itu ada malaikat, la yadkhuluha at-ta'un wala dajjal, yang tidak bisa dimasuki oleh ta'un, penyakit wabah, penyakit ta'un, penyakit perut atau menular,
dan tidak pula bisa dimasuki oleh Dajjal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa Nabi bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada satu negeri pun di dunia ini kecuali sayata'uhu, akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihi malaikah. Tidak ada satu tempat celah masuk ke kota Mekah ataupun Madinah kecuali celah itu selalu dijaga oleh malaikat. Safina, bersaf-saf, yahrusunaha, menjaga setiap celah. Setiap celah masuk kota Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat safina, bersaf-saf. Tsumma tarjuful Madinatu bi ahliha, kemudian akan terjadi gempa di Madinah terhadap penduduknya. Salah sarajafatin, 3 kali gempa. Fa yakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq, maka akan keluar ke jalan-jalan keluar kota Madinah itu. Semua orang kafir dan semua orang munafik akan keluar daripadanya. Begitu apa yang diberitakan oleh Nabi meliputi Makkah dan Al-Madinah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menceritakan kepada kami hadisan, satu hadis tawilan yang panjang, anid Dajjal, tentang Dajjal. Fakana fima haddatsana bihi, dan termasuk dari apa yang diceritakan kepada kami tentang Dajjal itu, anqal, beliau menceritakan, ya'ti Dajjal, akan datang Dajjal itu, wa huwa muharramun alaihi ayadkhula niqabal Madinah, dan Dajjal itu diharamkan atasnya untuk memasuki celah masuk kota Madinah. Fayanzilu fi ba'dhi sibahi allati bil Madinah, maka Dajjal mencoba untuk singgah di sebagian sibah, yaitu wilayah-wilayah di luar kota Madinah yang tidak tumbuh tanaman padanya, wilayah-wilayah padang pasir. Allati bil Madinah, yang dekat dengan Madinah. Fa yakhruju ilaihi yawma idzin rajulun, maka pada saat itu akan keluarlah dari Madinah seorang pria menemui Dajjal. Huwa khairun nasi au min khairin nasi, orang pria ini adalah sebaik-baik manusia atau termasuk dari sebaik-baik manusia. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan, asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal, pendusta yang telah diceritakan kepada kami tentangmu oleh Rasulullah.
Fayaqul Dajjal, maka Dajjal menyatakan kepada orang ini, ara'aita in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tasukuna fil amri. Dajjal menyatakan, bagaimana pendapatmu seandainya aku membunuh orang ini, pria ini tadi yang datang dari Madinah itu. Aku bunuh dia, kemudian aku hidupkan lagi. Apakah kalian, Dajjal mengatakan pada pengikutnya, apakah kalian masih ragu terhadap pengakuanku fil amri, perkara yang aku mengaku padanya? Dajjal mengaku dia penjelmaan dari Allah. Fayaquluna la, maka orang-orang di situ mengatakan, tidak, kami tidak ragu kalau engkau bisa menghidupkannya setelah membunuhnya. Fayaqtulu, kemudian dibunuhlah orang yang terbaik dari Madinah ini, dibunuh oleh Dajjal. Tsumma yuhyihi, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal dengan izin Allah tentunya. Wa yaqulu hina yuhyihi, maka orang yang terbaik dari Madinah ini mengatakan kepada Dajjal, wallahi ma kuntu qattu ashadda minni basiratan al-yawm. Demi Allah, aku tidaklah lebih jelas lagi meyakini engkau adalah Dajjal seperti keyakinanku pada hari ini, kata orang ini. Fayaqulu Dajjal uqtuluhu, bunuhlah orang ini. Fala yusallatu alaih, tapi Dajjal tidak mampu untuk menguasai orang ini. Maka tidak bisa. Aqtuluhu, ya, barakallahu fiik. Apakah aqtuluhu, aku akan membunuhnya, kata Dajjal. Fala yusallatu alaih, maka Dajjal tidak mampu lagi untuk menguasai orang ini. Nah, ini diberitakan oleh Nabi, orang tersebut akan keluar dari Madinah yang tidak bisa dikuasai oleh Dajjal. Sebaik-baik orang, dikatakan oleh Nabi. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir yang Allah telah meridai beliau menyatakan, ja'ani a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku seorang Arab gunung. Ja'a a'rabiyyun, datang seorang Arab gunung ila Nabi, menghadap Nabi. Fabaya'ahu 'ala al-Islam, terus orang ini membaiatnya di atas Islam, membaiat Nabi di atas Islam. Faja'a minal ghad mahmuman, maka datang besoknya dalam keadaan mahmuman, sedang terkena penyakit flu atau humma, panas. Faqala aqilni, maka Nabi menyatakan aqilni, fa'aba salasa mirarin. Nabi menyatakan maka Nabi mengatakan pada orang ini, tinggallah sejenak, aqilni. Fa'aba, orang itu menolak, terus jalan aja. Salasa mirarin, Nabi menyatakan pernyataan itu, permintaan itu 3 kali, tapi orang itu terus jalan.
Faqala, maka Nabi menyatakan, Al-Madinatu kal-kiri, bahwa kota Madinah itu seperti las, alat las, tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha, membersihkan kejelekan-kejelekannya dan membikin yansaq, bersinar yang baik-baiknya. Artinya memang tidak akan betah tinggal di Al-Madinah orang-orang yang rusak mentalnya, atau orang-orang munafik, orang-orang jahat, tidak akan betah tinggal di Madinah. Akan dengan sendirinya dia akan pergi meninggalkan Madinah. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau dari Nabi, bahwa Nabi menyatakan, Allahumma ij'al bil Madinati dhi'fai faj'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah untuk Madinah 2 kali lipat barokah yang Engkau turunkan kepada Makkah. Dalam hal barokah, Madinah lebih barokah dari Makkah, tetapi dalam hal lain, sisi-sisi lain, tentu Makkah berlipat ganda lebih utama dari Madinah. Tetapi khusus dalam hal barokah, Allah mengabulkan doa Nabi-Nya, yaitu Madinah dijadikan 2 kali lipat dari Makkah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata, ketika Rasulullah nyampe di Madinah hijrah, wa'ika Abu Bakr wa Bilal, Abu Bakar dan Bilal terkena penyakit flu berat. Fakana Abu Bakrin idza akhadhathul humma, Abu Bakar itu apabila ditimpa oleh penyakit humma, panas, yaqulu kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syirakin ahlihi. Semua orang berpagi-pagi tinggal di keluarganya, padahal mati lebih dekat kepadanya daripada syiraki na'lih, daripada tali sendalnya. Wa kana Bilal idza uqli'a anhu al-humma, apabila ditimpa oleh humma, penyakit panas, yarfa'u aqiratahu yaqulu, dia mempercepat jalannya aqiratahu, ontanya, sambil menyatakan, ala laita syi'ri, wahai betapa perasaanku, hal abitanna lailatan liwadin wa hauli idkhirun wa jalilu. Betapa perasaanku, apakah aku akan menginap malam ini di lembah yang di sekitarku ada idkhir dan jalilu. Al-idkhir dan jalil ialah nabatan yang butan fi audiyati Makkah,
dua macam tanaman yang tumbuh di lembah-lembah kota Mekah. yakni Bilal tidak senang untuk tetap di sekitar lembah-lembah kota Mekah. Dia mempercepat jalannya untanya sambil mengatakan pernyataan demikian. Wahal aridan yauman miyaha majinnatin wahal yabduan li syamatun watabilu. Dan apakah aku menginginkan suatu hari di dekat tempat air Majinnah, kemudian tampak kepadaku Bukit Syamah dan Bukit Tofil, yakni Bilal sesungguhnya masih mencintai kota Mekah, tetapi dia dengan niat hijrah meninggalkan kota Mekah dan sampai di Madinah. Ternyata di Madinah mengalami penyakit humma, panas yang menimpa mayoritas muhajirin ketika baru sampai di kota Madinah. Qala, kemudian Nabi menyatakan, Allahumma al'an, Bilal menyatakan, Allahumma al'an, ya Allah, kutuklah Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh kafir Quraisy, kama akhrajuna min ardina ila ardil waba, karena mereka telah mengusir kami dari negeri kami yaitu Mekah ke negeri wabah, negeri yang penuh dengan wabah penyakit yaitu Madinah waktu itu. Tsumma qala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah menyatakan waktu itu, Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti cintanya kami ke kota Mekah, aw ashadda, atau lebih keras lagi daripada itu, lebih cinta lagi. Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkahilah bagi takaran-takaran kami, sok-sok yang ada di Madinah dan mud-mud yang ada di Madinah, nama-nama takaran. Wa sahihha lana, dan perbaikilah takaran-takaran itu bagi kami. Wanqul hummaha ilal juhfah, dan pindahkanlah penyakit humma, flu yang ada di Madinah ini, pindahkan ke Juhfah. Qala, dikatakan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa qadimna al-Madinata, dan kami sampai di Madinah, wa ya auba ardillah, kami dapati Madinah ialah negeri yang paling banyak wabahnya di bumi Allah. Qalat fakana budhanu yajri najlan ta'ni ma'an ajina. Dan Aisyah menceritakan waktu itu budhan yaitu wadi, tempat aliran air itu mengalir di sana, beberapa aliran sungai Najlan, yaitu aliran sungai yang ta'ni ma'an ajina, yakni di sana mengalir air yang
bau busuk. Jadi ketika sampai di Madinah, betul-betul kota Madinah sangat tidak menyenangkan bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Tetapi karena hijrah, maka seadanya, dan mereka sabar dengan beratnya cobaan ketika sampai di Madinah itu. Kemudian Rasulullah berdoa minta supaya wabah penyakit yang ada di Madinah dipindahkan ke Juhfa. Kemudian Rasulullah juga berdoa untuk mengatasi rasa rindu Muhajirin kepada Mekah. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Mekah. Sampai Nabi bercucuran air mata ketika menoleh ke kota Mekah dalam perjalanan hijrahnya meninggalkan kota Mekah. Ya Makkah anni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama taraktuki, sambil bercucuran air mata. Wahai Makkah, aku sungguh mencintai engkau. Seandainya bukanlah karena kaummu yang mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus Nabi berjalan. Jadi para sahabat Nabi dan beliau, Nabi ketika sampai di Madinah ditimpa oleh dua penderitaan, yaitu mereka masih diliputi oleh perasaan sangat cinta ke Mekah, ingin kembali ke sana, tetapi ditahan keinginan itu karena hijrah, semangat hijrah karena Allah. Terus ditambah lagi lebih dahsyat penderitaan mereka dengan wabah penyakit yang menimpa mereka, flu yang berat menimpa mereka. Kedua-dua cobaan ini dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya, dan jadilah Nabi serta para sahabatnya sangat mencintai Madinah sampai wafat di kota Madinah. Begitulah keutamaan kota Madinah. Dan Allahu a'lam ilahuna ya ikhwan. Dengan ini berarti kita akhiri bab-bab tentang haji. Kita masuk insyaallah nanti ke bab-bab tentang puasa. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.